bertekad menjadikan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan terbesar Kalimantan Timur dan juga ibu kota negara Nusantara mendapat support dari berbagai pihak, terutama dari Provinsi Kaltim, diantaranya Gubernur Isra Nur melalui pelaksana harian Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Reni Susilowati. Dukungan juga diberikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Lahan pertanian di Kutai Kartanegara diakui sangat besar, sehingga memungkinkan kabupaten itu mempromosikan diri sebagai lumbung pangan Kaltim dan IKN. Ya, memang potensi di Kabupaten Kutai Kartanegara itu sangat luas. Dari luas batu lahan sawahnya saja itu Kukar paling luas dibanding kabupaten dan kota lainnya. Dan otomatis dukungan dari pemerintah Kabupaten Kukar, kalau kita cermati 3-4 tahun ke belakang itu juga sangat kencang, baik untuk saprodinya, kemudian alat mesinnya juga, kemudian koordinasinya, kemudian peningkatan SDM-nya, semua begitu. Dan wajar kalau data BPS 2022 itu 44% dari kontribusi produksi padi gabah kering giling itu diampu oleh Kukar. Perlawanan terhadap rencana menjadikan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan adalah tumpang tindih lahan dengan areal batu bara. Disitulah perlunya ketegasan pemerintah daerah. Apalagi sudah ada peraturan daerah yang disahkan DPRD Kaltim mengenai perlindungan lahan pertanian. DPR dan Gubernur sudah mengeluarkan perda tentang perlindungan lahan pertanian. Nah, itu yang harus kita jaga supaya tidak terdelusi dengan aktivitas-aktivitas sektor lain, pertambangan dan sebagainya. Karena memang saya sudah sampaikan juga tadi ke Gubernur, apalagi kita yang mau ini kan kalau bukan pertanian. Lahan kita sangat luas, kita mau buka berapa ribu hektar pun juga bisa. Wakil rakyat dari PDI Perjuangan, daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu mengatakan sangat mensupport dari sisi kebijakan maupun anggaran. Selama ini berbagai bantuan dari provinsi berupa bankel atau bantuan keuangan banyak dialokasikan untuk pertanian, baik pembangunan irigasi, alutsista, hingga pupuk untuk petani. Pokoknya sudahlah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur 100% mendukung. Selama memang itu program-program kerakyatan dan itu manfaat buat rakyat. Apalagi untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan Kaltim. Kukar dengan produktivitasnya yang sangat tinggi di bidang pangan ini menjadi sumber pangan Kaltim yang terbesar. Ya, kita sudah melampaui PPU, gitu ya. Hanya saja memang Kukar ini karena tersebar juga, bukan hanya di Lokulu, bukan hanya di Lojanan, Tegarong Seberang dan seterusnya. Ini punya lumbung-lumbung pangan yang luar biasa. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara Sutikno mengaku optimis produksi pertanian dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan Kaltim dan IKN. Langkah-langkah persiapan dilakukan termasuk juga antisipasi saat adanya perubahan iklim karena El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Dari Bukit Biru Tenggarong, Hardin, BKTV melaporkan.